Masa depan Yacine Adli masih di persimpangan jalan. Yacine Adli, gelandang AC Milan, terus menjadi pusat perhatian di bursa transfer musim panas ini. Meskipun musim lalu ia tampil dalam 33 pertandingan, masa depannya di San Siro kini semakin tidak pasti. Menurut laporan terbaru, selain minat dari klub Inggris seperti Brentford, Adli juga diminati oleh klub dari Qatar. Sebuah klub Qatar telah menunjukkan minat serius pada Adli selama musim panas ini. Mereka bahkan memperbaharui minatnya beberapa hari yang lalu dengan tawaran kontrak yang cukup menggiurkan. Namun menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, Adli masih ragu-ragu untuk menerima tawaran tersebut. Meskipun peluang kepindahan ke Qatar akan membawa keuntungan finansial yang signifikan bagi pemain Prancis itu. Di sisi lain, Brentford, salah satu klub Liga Premier Inggris, juga tertarik untuk mendatangkan Adli. Meskipun belum ada tawaran resmi, klub asal Inggris tersebut sedang berupaya untuk meyakinkan Adli agar bergabung dengan mereka. Kesempatan bermain di salah satu liga terbesar di Eropa mungkin menjadi daya tarik tersendiri bagi Adli yang ingin membuktikan diri setelah musim yang solid di AC Milan. Paulo Fonseca, pelatih AC Milan, tampaknya tidak memasukkan Adli dalam rencananya untuk musim depan, yang membuat klub lebih terbuka untuk mendengarkan tawaran yang akan masuk. Diperkirakan bahwa Milan bisa mendapatkan dana sebesar 12-15 juta euro dari penjualan Adli. Dana ini tentunya bisa memberikan dorongan tambahan bagi aktivitas Mercato Rossoneri, termasuk potensi untuk mendatangkan Youssouf Fofana yang tetap menjadi target utama Milan di lini tengah. AC Milan kini fokus penuh datangkan Youssouf Fofana. Setelah berhasil mengamankan jasa Emerson Royal sebagai rekrutan terbaru, AC Milan kini mengalihkan perhatiannya ke lini tengah dengan Youssouf Fofana dari AS Monaco sebagai target utama. Meski negosiasi dengan klub Prancis itu masih menemui hambatan, Rossoneri belum menyerah dan terus berupaya mencapai kesepakatan sebelum musim baru dimulai. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, AC Milan masih berupaya keras untuk mendatangkan Fofana, meskipun AS Monaco tetap teguh pada permintaan harga sebesar 30 juta euro. Harga ini dipengaruhi oleh minat dari klub-klub besar seperti Manchester United yang membuat negosiasi semakin sulit. Meski begitu, Geoffrey Moncada, direktur olahraga AC Milan, masih optimis dapat memperoleh diskon dari klub Ligue 1 tersebut. Jika upaya untuk mendatangkan Fofana menemui jalan buntu, Milan sudah menyiapkan beberapa alternatif. Dua nama yang disebutkan sebagai opsi adalah Manu Kone dari Borussia Mönchengladbach dan Johnny Cardoso dari Real Betis. Dua pemain ini dianggap mampu memberikan tambahan kualitas yang dibutuhkan di lini tengah AC Milan. Gazzetta dello Sport juga menambahkan bahwa AC Milan akan sepenuhnya fokus pada lini tengah setelah kesepakatan untuk Emerson Royal berhasil diselesaikan. Ini menunjukkan tekad manajemen untuk memperkuat tim di sektor vital tersebut, meskipun waktu yang tersisa sebelum musim dimulai semakin sedikit. Dengan musim baru yang tinggal beberapa hari, tekanan semakin besar bagi manajemen Milan untuk segera menyelesaikan transfer di lini tengah. Kegagalan untuk memperkuat sektor ini dapat dianggap sebagai kekurangan dalam persiapan tim menghadapi musim kompetisi yang akan datang. Namun dengan upaya terus-menerus untuk mendatangkan Fofana, ada harapan bahwa AC Milan dapat membuat gebrakan sebelum jendela transfer ditutup. Kesimpulannya, AC Milan saat ini berada di persimpangan yang penting dalam mempersiapkan tim untuk musim baru. Dengan Emerson Royal sudah di tangan, fokus kini tertuju pada Youssouf Fofana dan kebutuhan mendesak untuk memperkuat lini tengah. Apakah AC Milan akan berhasil mendatangkan pemain Prancis tersebut atau akan mencari alternatif? Satu hal yang pasti, manajemen harus bertindak cepat untuk memenuhi harapan penggemar dan memastikan tim siap bersaing di level tertinggi.
Alvaro Morata siap bimbing Francesco Camarda. Alvaro Morata, striker baru AC Milan, menyatakan komitmennya untuk membantu pemain muda Francesco Camarda berkembang. Dalam konferensi pers yang digelar kemarin, Morata bahkan menyebutkan bahwa ia siap duduk di bangku cadangan demi memberi kesempatan bagi Camarda yang disebut-sebut sebagai salah satu talenta besar masa depan rossoneri. Francesco Camarda menghabiskan musim 2023-2024 dengan tim Primavera Milan dan tampil sangat impresif. Salah satu momen yang paling mencolok adalah penampilannya di Liga Pemuda UEFA, di mana ia menghadapi lawan-lawan yang usianya jauh lebih tua. Penampilannya tersebut membuktikan kualitasnya sebagai pemain muda yang patut diperhitungkan. Selain itu, Camarda juga mencatatkan debutnya di tim utama AC Milan. Ia masuk dari bangku cadangan dalam pertandingan melawan Fiorentina di San Siro. Sebuah pengalaman yang pasti menambah kepercayaan dirinya untuk bersaing di level tertinggi. Alvaro Morata, striker nomor 9 baru milik AC Milan. Meskipun ia memilih nomor punggung 7, ditanya mengenai pandangannya tentang Camarda dan masa depan pemain muda Italia itu, Morata mengaku sangat terkesan dengan talenta Camarda dan menyatakan keinginannya untuk membimbing sang pemain muda. Saya bertemu dengannya hari ini. Saya menonton pertandingannya. Ia mencetak lebih banyak gol daripada saat saya berada di tim muda. Saya hanya ingin membantunya, membuatnya berkembang. Ia akan menjadi masa depan atau mungkin masa kini dalam sepak bola. Anda tidak pernah tahu, mungkin saya akan duduk di bangku cadangan untuknya. Saya hanya ingin membantu anak-anak, ujar Morata dalam konferensi pers tersebut. Ucapan Morata ini memperlihatkan sikap kepemimpinan dan keinginan kuatnya untuk berkontribusi tidak hanya di lapangan, tetapi juga dalam perkembangan generasi pemain berikutnya di AC Milan. Dengan dukungan dari Alvaro Morata, menarik untuk dilihat bagaimana peran Francesco Camarda dalam tim utama di bawah asuhan pelatih Paulo Fonseca. Meskipun belum jelas apakah Camarda akan langsung mendapatkan kesempatan bermain sebagai starter, satu hal yang pasti adalah ia akan terus berkembang dan mungkin mendapat lebih banyak kesempatan bermain di tim utama. Dalam musim 2023-2024, Morata sendiri telah mencetak 21 gol dan memberikan 5 assist dalam 48 penampilannya untuk Atletico Madrid, menunjukkan kualitasnya sebagai penyerang papan atas. Dengan pengalaman dan mentalitas pemenang yang dimilikinya, Morata bisa menjadi mentor yang tepat bagi Camarda. Kesimpulannya, dukungan Alvaro Morata kepada Francesco Camarda adalah tanda positif bagi masa depan AC Milan. Dengan kombinasi pengalaman Morata dan talenta muda seperti Camarda, rossoneri bisa berharap untuk masa depan yang cerah di lini serangnya. Apakah Camarda akan segera menjadi bagian penting dari skuad utama atau tidak? Yang jelas, dia adalah salah satu bintang muda yang patut diperhatikan dalam waktu dekat.